Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Baik, di dialog hari ini saya tidak sendiri karena ada kita untuk memandu podcast pada siang hari ini. Nah, siang hari ini ada siapa kita, bintang tamu kita? Wah, sangat luar biasa banget tamu bintang kita pada hari ini. Ada Bapak Andre Andoko selaku Rektor Universitas Multimedia Nusantara. Nah, boleh nih Pak, gimana kabarnya? Apakah sehat Bapak? Sehat, baik. Okay. Pak Andre ini orang mana Pak asalnya Pak? Boleh dong Mbak, silahkan. Jawa. Iya, Jawanya mana? Pasnya Jawa mana? Dari logatnya. Surabaya. Surabaya, Betul. betul. Waduh. Betul. Surabaya. Surabaya. Hanya saya nggak berani ngomong Surabayaan sekarang. Kenapa Pak? Nggak nyambung nanti. Jangan Pak ya, kita lagi di Bangka Pak. Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak, kedatangan Bapak ke Bangka ini untuk yang pertama kali atau memang sudah sering Pak sebenarnya? Sudah sering karena saya dulu bertugas di Radio Sonora, termasuk juga Sonora Bangka, jadi dulu relatif sering. Hanya karena sudah agak lama nggak kesini, jadi mungkin agak-agak lupa. Oh, jadi setelah lama itu baru kali ini lagi ke sini ya Pak ya? Yeah. Masih nggak terasa lempak kuning Pak? Masih. Tapi kayaknya kurang cocok ya, karena lempak kuning sering pedas. Oh gitu. Bapak suka makan pedas atau gimana? Ya sedang-sedang oke lah. Sedang-sedang oke ya? Sedang oke lah. Gitu. Baik, tapi Pak Andre, untuk kedatangan kali ini ke Bangka Belitung, kami dengar-dengar memang ada acara EduFair ya? Betul. Iya. Kita ya? Kalau boleh tahu nih Pak, boleh diceritakan sedikit nih kenapa alasan Bapak datang ke Bangka Belitung hari ini? Ya, tentu ini EduFair yang spesial karena UMN menjadi sponsor utama di acara EduFair kali ini. Kemudian juga kami diberikan sesi khusus untuk bisa menyampaikan lebih jauh tentang UMN kepada para siswa. Tapi selain itu juga yang kami sampaikan adalah tentu sifatnya adalah apa sih tantangan yang dihadapi oleh siswa sekarang ini. Betul, betul. Terkait dengan perubahan-perubahan yang terjadi karena perkembangan teknologi. Itu yang kemudian kami sampaikan kepada. Oke, berarti di situ Pak ya tujuan awalnya sebenarnya ya Pak ya. Tapi untuk EduFair sendiri sebenarnya setiap tahun UMN ini atau memang baru kali ini Pak melaksanakan EduFair? Sudah sering. Sudah sering ya? Sudah sering. Ya. Kalau saya dengar-dengar sih kemarin UMN ini menjadi sponsor utama untuk 3 tahun kebelakangan ini ya dari SMA Santo Yosef. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, alasan UMN memilih menjadi sponsor utama dari SMA Santo Yosef itu kenapa Pak? Kami melihat bahwa lulusan SMA di Bangka, khususnya Pangkal Pinang, tentu menjadi potensi yang baik buat mahasiswa di UMN. Karena kami melihat bahwa ya ada banyak lulusan SMA di Pangkal Pinang ini meneruskan perguruan tinggi di luar Bangka. Nah, sehingga kemudian tentu UMN menjadi salah satu pilihan. Makanya kemudian kami datang ke sini tentu untuk mengenalkan lebih jauh tentang UMN kepada siswa. Barangkali tidak hanya SMK Santo Yosef, tapi juga siswa SMA di Pangkal Pinang khususnya dan Bangka pada umumnya. Untuk jurusan sendiri ada banyak sebenarnya Pak ya di Universitas Multimedia Jakarta ini Pak ya. Kalau selain memperkenalkan program studi itu, kalau di EduFair itu UMN ngapain aja sih Pak di dalam situ? Iya. Tadi kami pada sesi khusus kami tadi memberikan sambutan, kami memaparkan tentang ke depan kira-kira tantangan apa sih yang akan dihadapi oleh para mahasiswa dan juga nanti setelah lulus, terutama yang tantangan yang ditimbulkan oleh artificial intelligence. Nah, melihat tantangan ini, kemudian bagaimana respon UMN untuk bisa mempersiapkan para mahasiswa menghadapi tantangan ini. Kami menyebutnya sebagai mempersiapkan future ready graduate, jadi lulusan yang siap menghadapi perubahan di masa depan. Nah, untuk itulah kemudian ya kami menyampaikan bahwa para mahasiswa tentu tidak cukup hanya belajar bidangnya saja, karena bisa jadi bidang mereka itu akan tergantikan oleh AI, tapi bagaimana kemudian mahasiswa belajar hal-hal yang nanti tidak akan tergantikan oleh AI. Betul. Terutama yang kami sebut sebagai human skill. Human skill. Jadi kompetensi yang dimiliki oleh manusia yang tidak akan tergantikan oleh AI. Iya, betul. Nah, contoh misalkan ya kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan komunikasi, kemampuan berpikir kritis, kreatif,
itu yang kemudian tidak dimiliki oleh AI. Itulah yang kemudian mau tidak mau ya harus diajarkan kepada mahasiswa sehingga nanti setelah lulus mereka siap bekerja dengan menggunakan AI dan bersama-sama dengan AI. Betul, berarti tidak semerta-merta untuk meninggalkan itu ya Pak. Kita mau tidak mau harus ikut juga ya situ. Tapi kita memang benar kata Bapak tadi, ada skill-skill yang memang AI tidak mampu dan UMN harus membentuk itu kepada mahasiswa-mahasiswa ya Pak ya. Jadi yang kami tawarkan tidak hanya program studi, tapi bagaimana kan kemudian program studi yang sudah mengintegrasikan AI di dalam proses pembelajaran. Kalau hanya bicara program studi kan mungkin ya biasa aja ada program studi A, B, C, D. Tapi bagaimana kemudian program studi ini juga siap menghadapi perubahan yang sekarang sedang terjadi dan bahkan ke depan juga perubahan ini akan berjalan lebih cepat lagi. Betul sekali. Sehingga komitmen dari UMN mengintegrasikan AI di dalam semua proses pembelajaran. Tapi Pak, UMN ini kan salah satu universitas swasta ya Pak ya? Iya, berarti. betul. Nah, swasta ini kan biasanya selalu di latar belakangi dengan biaya biasanya yang tinggi. Iya. Ya, ketakutan keluarga biasanya ini kalau misalkan sekolah ataupun kuliah di universitas yang bukan negeri biasanya biayanya lebih tinggi. Iya. Nah, UMN sendiri mungkin ada nggak sih Pak kayak program-program untuk keluarga-keluarga yang mungkin kurang mampu atau dia pintar, dia bisa bisa kuliah, bisa ini, tapi cuman terkendala oleh biaya seperti itu. Oke, ya sebenarnya memang kalau dari sisi biaya, memang kami di swasta kan harus mendanai kami sendiri. Kami tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah kecuali ada dana-dana hibah. Ya sebenarnya kalau dibandingkan dengan negeri, ya tidak lalu jauh berbeda gitu, enggak. Ya sedikit aja lebih tinggi. Ya. Tapi untuk itu kami juga menyadari bahwa ada ya sebagian dari calon mahasiswa yang barangkali mengalami kendala keuangan. Nah, kami punya banyak program. Yang pertama tentu ada beasiswa ya buat lulusan SMA yang memang punya prestasi, baik prestasi akademik maupun non akademik, misalkan olahraga, seni, macam-macam prestasi, itu juga bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan beasiswa. Ya, bahkan di beberapa program studi tertentu itu bisa dapat kesempatan beasiswa sampai lulus. Ya. Full beasiswa berarti ya, Pak ya? Tentu ada syarat yang harus dipenuhi. Selain itu juga ada program angsuran. Kenapa? Karena mungkin buat sebagian orang tua kalau harus membayar di depan barangkali agak sedikit berat, tetapi kalau diangsur setiap bulan itu masih mampu. Nah, makanya kemudian kami juga memiliki program untuk bisa diangsur. Jadi secara finansial itu bisa dirasakan lebih ringan. Tentu kami berkomitmen bahwa untuk siswa yang memang betul-betul punya prestasi baik, kami tentu akan bantu dari sisi finansial. Itu untuk mendapatkan program seperti itu biasanya siswa kemana Pak? Ada macam-macam tes, itu biasanya ada secara reguler, ada tes beasiswa, kemudian juga ada jalur akademik yang tidak perlu tes dengan menunjukkan nilai rapot, dengan menunjukkan prestasi, itu juga ada. Jadi ada beberapa jalur, baik jalur yang melalui tes beasiswa maupun juga jalur yang akademik. Biasanya program itu ada ditempel di medsos atau seperti apa? Di medsos ada, di website ada. Di website UMN-nya ya Pak ya? Jadi jangan takut ya Pak ya, berarti ya takutnya ngelihat sekolah di luar, apalagi kami anak desa ya, termasuk anak Bangka Belitung yang pengen sekolah di luar itu kadang terkendala itu Pak, terkendala biasanya biaya takutnya seperti itu. Jadi tapi kalau sudah mendengar seperti ini kan berarti ada banyak program yang bisa dikejar ya, betul ada ya banyak kita ya. Program beasiswa ya tentu juga. Nah di UMN juga ada beasiswa setiap semester. Jadi setiap semester kami mengalokasikan 5% dari total mahasiswa itu bisa dapat beasiswa prestasi. Jadi pada saat sudah masuk ya Pak ya berarti ya? Nanti setelah masuk mulai semester 3 ada beasiswa prestasi akademik. Jadi 5% dari total mahasiswa itu akan mendapatkan prestasi. Jumlahnya berapa tentu tergantung dari nilai IPK-nya. Tentu ada banyak beasiswa yang lainnya, ada beasiswa dari pemerintah, beasiswa dari, kami juga mencari beasiswa, sumber-sumber beasiswa dari perusahaan.
Jadi ada perusahaan-perusahaan yang juga memberikan beasiswa buat mahasiswa UMN. Misalkan dari Kompas Gramedia itu juga ada beasiswa. Berarti pihak kampus memfasilitasi ya, Banyak berarti beasiswa yang Betul. sudah di Iya, Betul. ada. Tapi Pak, UMN ini saya penasaran program studi yang paling favorit apa sih biasanya Pak, yang paling banyak diminati oleh Oke, siswa-siswi? sebenarnya kami tidak mencanangkan mana yang bakal jadi favorit atau Iya. tidak. Ini lalu ya tumbuh secara alami tergantung alami. minat ya. Sehingga kalau dibilang favorit, ini kalau dilihat dari banyaknya minat ya di program studi TKV, desain komunikasi visual itu masih banyak sekali diminati. Kemudian program studi film, animasi, ilmu komunikasi, ya, IT, manajemen. Tapi sekali lagi ini tidak by design ini yang mau dijadikan favorit, tidak ya. Ini ya tergantung lalu minat dari siswa SMA dan juga barangkali melihat nanti setelah lulus bidang pekerjaannya seperti apa. Berarti tergantung dari siswa-siswi sendiri Iya, ya, lebih diminati yang mana. Dan tentu saya dengar-dengar nih Pak, kalau di UMN sendiri itu ada salah satu muridnya yang membuat animasi betul, Jumbo, Iya, ya. iya. Itu gimana tanggapan Bapak dengan animasi tersebut? Jumbo itu salah satu produsernya itu alumni UMN. Jadi dia sudah lulus, Film sudah besar punya itu, pengalaman filmnya. di industri film dan animasi. Memang sekarang ini para profesional di industri film atau animasi itu banyak alumni dari UMN. Nah, tentu khususnya tentang Jumbo ya, ini menjadi satu sukses besar ya di industri film animasi. Penontonnya kalau nggak salah lebih dari 10 juta. Betul. Yang menjadi yang terbanyak yang ditonton, film Indonesia yang paling banyak ditonton. Nah, salah satu produsernya alumni dari UMN namanya Novi. Waduh, luar biasa. Nah, ini juga menjadi salah satu, ya barangkali menjadi salah satu bukti bahwa ya alumni UMN memang memiliki kompetensi yang sangat mumpuni ya, sehingga kemudian di industri dia berhasil untuk bisa menciptakan film-film yang sukses. Ada banyak sih film-film lain yang melibatkan ya Pak? yang melibatkan ada dosen UMN, termasuk juga mahasiswa UMN. Kalau nggak salah KKN di Bukit Penari. Oh, Nah, film ya, itu juga? Itu penulisnya dosen UMN dan mahasiswa UMN. Film-film besar semua? Keren Ya, itu. film-film yang sukses itu. Banyak yang nggak tahu, ternyata dari sana lah Ya. sumbernya. Ya, selama ini sudah banyak yang alumni UMN yang sudah berkiprah di industri. Ya. Gitu. Pak, cerita sedikit tentang EduFair tadi. Mungkin Ya. Bapak tadi di sana ya Pak ya? Ya. Tadi pagi ya. Melihat antusias dari siswa-siswi sendiri seperti apa Pak pada saat acara tadi Pak? Setelah pembukaan, kemudian siswa-siswa berkunjung ke booth kelas masing-masing perguruan tinggi ya. Kebetulan saya ada di kelas boothnya UMN ya. Banyak sekali siswa yang datang ya, antusiasmenya terlihat ya, mereka bertanya, berdiskusi. Tapi barangkali yang juga menjadi salah satu daya tarik adalah kami menyediakan VR ya, virtual reality, untuk kemudian bisa walaupun jauh tapi bisa merasakan seolah-olah ada di dalam kampus UMN. Waduh, Gitu. keren. Nah, itu menjadi salah satu daya tarik. Jadi meskipun tidak secara langsung berkunjung ke kampus UMN, tapi bisa merasakan secara virtual. Nah, itu barangkali juga menjadi salah satu Daya tariknya ya tadi. daya tarik bahwa ya di UMN belajar tentang desain, tapi juga yang dibekali dengan aspek teknologi juga. Gitu. Tapi Pak, kegiatan hari ini sebenarnya bisa langsung untuk merekrut siswa-siswi tidak yang mau mendaftar? Bisa. Oh, bisa langsung berarti tadi Bisa ya? langsung, ya. Gita sendiri tadi sudah pergi kan di situ kan? Iya, kalau aku sendiri udah daftar UMN, udah Oh, bayar sudah 1 tahun full. Waduh, Aldo. wah, terima kasih. Oke. Langsung. Bocorin langsung. Nah, Pasti ada ini khusus ya. Alasannya apa Ada. Gita? alas sebenarnya sih pertimbangannya sangat banyak ya tentunya. Terus sudah berdiskusi sama orang tua juga dan Oke. memilih UMN ini sendiri karena selain satu grup, karena UMN ini sendiri seperti tadi yang sudah Bapak sebutkan unggul sekali dan Iya. juga ada film-film besar dan membuat saya yakin untuk ikut dalam masuk UMN ini. Oke. Sebagai tambahan, tentu kriteria untuk menunjukkan satu kampus punya kualitas baik, punya reputasi baik ya tentu dari akreditasi. Ya. Nah, secara institusi ya UMN sudah terakreditasi unggul. Tetapi akreditasi unggul saja itu tentu tidak cukup ya.
karena itu secara nasional. Makanya sekarang ini UMN gencar untuk bekerja sama pada tingkat internasional. Pertama tentu akreditasi, ya, sudah banyak program studi di UMN itu sudah terakreditasi internasional. Ya. Nah, kedua kemudian juga kerjasama dengan kampus-kampus luar negeri yang punya reputasi baik. Nah, melalui kerjasama internasional ini, kemudian UMN meraih di QS, ada dua ya, QS Star itu 5 bintang untuk employability, teaching, dan kemudian inclusiveness dan online learning. 5 star ini artinya excellent. Jadi excellent dalam teaching, dalam pembelajaran, excellent dalam employability. Artinya apa? Bahwa diakui lulusan UMN cepat dapat kerjaan. Karena masa tunggu setelah lulus untuk dapat pekerjaan itu relatif sangat singkat. Nah, kemudian juga tahun ini UMN meraih di peringkat 451, 460 di Asia. Peringkat QS ranking di Asia, artinya peringkat 451 terbaik di Asia dan 78 di Asia Tenggara. Berarti banyak dong Pak lulusan dari UMN yang kerja di luar negeri? Ada ya, tentu ada, di berbagai negara ada. Nah, justru melalui kerjasama internasional ini, kemudian kami ingin menunjukkan pada tingkat global bahwa ya lulusan UMN memang memiliki kemampuan yang ya, setara dengan kampus-kampus bereputasi di luar negeri. Tapi Pak, di UMN sendiri ada nggak Pak program pertukaran pelajar gitu Pak? Ada. Jadi melalui program internasionalisasi ini, beberapa program diantara pertukaran dosen, lecture exchange, kemudian visiting professor. Kami mengundang profesor dari kampus-kampus ternama di luar negeri untuk selama 2 minggu di UMN untuk mengajar, untuk melakukan riset bersama dosen. Kemudian juga pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa, ada mahasiswa dari kampus di luar negeri datang ke UMN dan sebaliknya kami mengirimkan mahasiswa UMN ke luar negeri. Itu biasanya di semester berapa Pak? Itu biasanya di semesternya bisa, kalau pertukaran pelajar bisa di semester berapapun, di semester ganjil ataupun genap, paling tidak sudah di semester 5 ya, semester 5. Yang belum lama ini kami menerima ada 18 mahasiswa dari Jepang, kemudian dari dari Korea, kemudian dari Rusia. Kemudian sebaliknya juga kami mengirimkan sekitar 8 atau 9 mahasiswa ke Korea sebagai bagian dari pertukaran pelajar. Ya. Biasanya berapa lama mereka Pak? Kalau 1 semester. Pelajar? 1 semester ya? Selama 1 semester. Kemudian kami juga punya program yang disebut dan student mobility. Jadi ini program jangka pendek. Kalau tadi program selama 1 semester, ini program student mobility itu jangka pendek, itu sekitar 2 mingguan. Kami mengundang mahasiswa dari kampus dari luar negeri, kemudian kami punya program. Tapi program ini memang lebih banyak bersifat belajar mengenai budaya, ya, bahasa budaya. Nah ini diselenggarakan bulan Juli Agustus. Yang kemarin itu ada sekitar 60-an mahasiswa asing dari Filipina, Malaysia, Vietnam, India, Thailand itu datang ke UMN untuk mengikuti program ini. Untuk program pertukaran pelajar itu, apakah memang ada di bagian program studi apa Pak, atau bebas nanti di jurusan apa aja, pemilihannya seperti apa Pak? Dalam kerjasama internasional dengan kampus-kampus di luar negeri, itu memang kami pilih, untuk kampus ini yang cocok untuk program studi ini, kampus yang lain untuk program studi ini. Jadi masing-masing punya pasangannya, masing-masing punya pasangannya, sehingga ya terbuka untuk semua program studi. Tapi negara tujuannya bisa beda-beda. Gitu. Biasanya paling sering tadi berarti Korea dan Rusia ya Pak ya? Rusia ada tapi jumlahnya sedikit. Yang banyak Korea, ya Korea, kemudian Malaysia, Jepang. Sekarang ini ada 4 atau 5 mahasiswa dari Jepang, dari Musashino University. Kemudian mereka mengadakan kompetisi dengan mahasiswa UMN untuk entrepreneurship. Jadi business idea competition. Nah ini dengan mahasiswa dari Jepang, dari Musashino University. Nah sebelumnya mahasiswa UMN yang menang itu juga dikirim ke Jepang, ke Musashino University.
Jadi bertukar seperti itu. Saling ya. bertukar. Kemudian minggu depan karena nanti saya juga mau pergi juga, itu dengan NYP di Singapura, Nanyang Polytechnic. Ini juga ini namanya SkyStar Innovation Challenge, atau sekarang ini karena topiknya terkait dengan sustainability, maka disebut Sustainability Innovation Challenge. Jadi mahasiswa dari 3 kampus UMN, kemudian dari Singapura dari Nanyang Polytechnic, dan dari Malaysia dari MMU Multimedia University, minggu depan mereka akan berkumpul di Singapura untuk mengikuti kompetisi bisnis idea terkait dengan sustainability. Nah, event ini giliran. Jadi tahun lalu di UMN, tahun ini di Singapura, nanti tahun depan bisa di Malaysia. Baru tahun ini di Singapura ya Pak? Tahun ini di Singapura. Gitu. Berarti UMN ini udah sering yang ngadain event-event, bukan cuma nasional tapi internasional. Internasional, jadi ikut serta mengirimkan mahasiswa. Tahun lalu kami mengirimkan 2 tim mahasiswa ke Filipina, juga sama mengikuti business idea competition. Jadi cukup sering kami mengirim mahasiswa untuk ikut serta dalam kompetisi. Kita tahan dulu Pak, kita break dulu sejenak. Jadi pemirsa Bangka Pos jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Tengah. Baik pemirsa Bangka Pos, masih bersama saya Rizky dan kita serta Pak Andre hari ini di Dialog Ruang Tengah ya Pak ya. Tadi Pak Andre sudah membahas banyak hal tentang UMN ya, program-programnya luar biasa sekali. Tapi Pak, sekarang ini kan banyak nih Pak lulusan sarjana Pak ya, yang sebenarnya itu kadang yang menjadi momok ketakutan bagi mereka adalah mencari kerja Pak. Betul. Banyak ini lulusan sarjana kita yang nganggur Pak sekarang. Nah, UMN sendiri bagaimana menyikapi ini Pak? Silakan. Ya, tentu harapan orang tua ketika membiayai anak-anaknya untuk kuliah di perguruan tinggi setelah lulus adalah cepat dapat pekerjaan. Ya. Saya yakin kok itu tujuan sebagian besar dari orang tua. Tentu menjadi concern UMN bagaimana memastikan lulusan UMN bisa dapat pekerjaan. Ya tentu kami bersyukur sejauh ini tingkat employability atau tingkat keterserapan lulusan UMN di dunia kerja itu sangat baik. Boleh bilang 85% itu sudah dapat pekerjaan sebelum wisuda. Paling tidak 100% itu hanya adalah waktu ya 6 bulan, paling lama setahun itu sudah dapat pekerjaan semuanya. Nah, tentu untuk mencapai itu ya bukan hal yang sederhana, ya bukan hal yang gampang. Betul. Oleh sebab itu kami melakukan banyak kerjasama dan perusahaan, menandatangani MOU untuk kerjasama dengan banyak perusahaan. Tujuannya adalah supaya perusahaan mengenal UMN, mengenal lulusan UMN, sehingga nantinya ketika ada lulusan UMN, ya mereka sudah dikenali oleh perusahaan tersebut, sehingga lebih mudah untuk bisa diterima di perusahaan tersebut. Selain itu kami juga melakukan yang disebut dengan curriculum matching. Curriculum matching itu artinya bahwa kurikulum di UMN pada tahun terakhir itu sudah disesuaikan dengan kebutuhan dari industri. Nah, kami melakukan kurikulum matching dengan beberapa perusahaan. Nah, diawali dengan magang di perusahaan tersebut, mereka sudah menjalani apa yang persis sama seperti yang dibutuhkan di industri tersebut. Nah, nanti setelah lulus, sudah klop, kemampuannya sudah persis sama dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan, sehingga mereka ya tinggal masuk saja. Betul. Nah, ini untuk mempermudah lulusan UMN mendapatkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, tentu hal lain adalah yang juga menjadi visi kami, ya tidak semua lulusan cari kerjaan. Sebagian justru menciptakan lapangan kerja. Jadi entrepreneur. Nah, makanya kemudian kami mendirikan bisnis inkubator SkyStar Venture untuk ada program incubation, kemudian di situ mahasiswa bisa ikut, tim-tim mahasiswa bisa ikut mengembangkan mulai dari ide bisnis sampai dengan jadi perusahaan startup. Ya. Nah, harapannya ya setelah lulus tidak lagi mencari pekerjaan karena mereka sudah punya bisnis sendiri,
harapannya justru membuka lapangan kerja. Kemudian ada tren lain yang disebut dengan selfpreneur. Selfpreneur itu mungkin istilah umumnya freelancer. Cuman kami nggak begitu sreg pakai istilah freelancer ya. Kami lebih suka pakai istilah selfpreneur. Kenapa? Selfpreneur ini adalah seorang entrepreneur, tapi yang tapi untuk dirinya sendiri. Misalkan saja seorang fotografer. Jadi dia bekerja untuk diri dia sendiri. Seorang fotografer atau videografer, atau mungkin ada event organizer misalkan. Nah, ini kami juga kembangkan. Atau mungkin influencer misalkan. Betul. Ini kami kembangkan. Kenapa? Supaya mereka memiliki bekal yang cukup. Tidak hanya misalkan seorang fotografer tidak hanya pinter motret, ya, tidak, betul. tapi paham bisnis. Tahu bagaimana memasarkan, sehingga dia harus paham digital marketing. Tahu membuat penawaran, karena bisa jadi calon kliennya kan nanya harganya berapa, macam-macam. Bisa membuat penawaran yang menarik, kemudian ya nanti pada akhirnya memberikan laporan yang baik, termasuk juga terkait dengan keuangan misalkan. Ya, jadi selfpreneur. Nah, sehingga nanti ketika selesai ya tidak semuanya cari pekerjaan, justru sebagiannya sudah punya usaha sendiri. Nah, tentu ini menjadi tantangan yang tidak ringan ya dalam ekonomi yang sekarang ya agak sulit. Ya, tentu kami sekarang ini ada banyak sekali ingin mengarahkan lulusan kami juga menjadi selfpreneur, ya, sehingga mereka bisa berusaha sendiri nanti setelah lulus. Plus juga tadi perubahan-perubahan yang besar yang ada di industri, bagaimana kemudian kami punya tantangan untuk selalu beradaptasi dan perubahan supaya kebutuhan industri itu match dengan kompetensi lulusan. Jadi banyak PR-nya dan tentu tantangan ini ya harus itu, Pak. harus kita atasi. Ya. Tantangan berat karena memang kita berarti dari awal harus merubah mindset, Pak. Yang awal, karena sekarang ini banyak mahasiswa-mahasiswi yang kuliah tujuannya memang ya itu tadi, benar kata Bapak, mencari pekerjaan gitu ya, Pak ya. Justru sekarang menciptakan pekerjaan. Iya, harusnya sekarang berubah mindsetnya. Keluar dari sana, kita yang harus menciptakan pekerjaan ya, Pak ya. Dan di UMN bisa itu. Bisa. Kalian ditempa untuk menjadi seperti itu. Bidang apapun bisa menjadi seorang entrepreneur. Ya. Mau IT, mau desain, bisa menjadi entrepreneur. Itu. Ya walaupun sekali lagi juga perlu proses ya, tidak menjadi seorang entrepreneur kan nggak tiba-tiba jadi seorang pebisnis kan tidak, ya perlu proses. Ya bisa jadi jatuh bangun ya pasti adalah pengalaman seperti itu. Makanya kemudian kami juga berusaha yang kami sebut mengembangkan spirit entrepreneurial. Jadi ya itu yang harus dimiliki, spirit entrepreneurial tadi, supaya kemudian kalau menjadi entrepreneur menghadapi masalah, kegagalan, mental ya tidak harus ya kuat, harus kuat, harus bangkit lagi mencari ide-ide yang lain. Gitu. Kita gimana? Ada yang mau ditambahkan lagi? Mungkin kita balik lagi ke edufairnya lagi. Oke. Masih belum bisa move on dia ya, masih edufair lagi ini. Karena highlight acara kita ini edufair yang ada di SMA Santo Yosep, Pak. Nah, kalau misalkan UMN sendiri di edufair itu ada targetnya nggak, Pak? Mengadakan kegiatan itu targetnya mungkin siswa-siswa itu biar lebih mengenal UMN atau seperti apa targetnya? Ya, pertama tentu ya mengenalkan tentang UMN. Ya mungkin tadinya pernah dengar-dengar, sekarang sudah lebih jelas UMN seperti apa, ada prodi apa, prodi ini belajar apa. Tapi kemudian juga tim marketing membawa VR. Sehingga bisa melihat suasana kampus UMN seperti apa tanpa harus jauh-jauh pergi ke UMN gitu. Nah, dari situ setelah mengenal UMN, tentu harapannya ya para siswa bisa tertarik dengan UMN, dengan prodi yang ada di UMN. Ya tentu harapannya nanti mereka melanjutkan studinya di UMN. Gitu. Itu targetnya kita. Tapi Pak, untuk saya, misalkan saya sudah lulus sarjana ya Pak, sudah S1 Pak, saya mau ambil S2 nih Pak, di UMN gitu. Waduh, nyenggol-nyenggol sedikit ini siapa tahu. Takut sih sebenarnya ngomong ini Pak, di belakang langsung ada yang prospek nanti. Oh gitu, iya. Memang rindu prospek. Langsung di prospek saya habis ini kan. Nah itu program sendiri ada nggak Pak, kayak beasiswa seperti di S1 itu kan banyak program-program beasiswa Pak. Ya. Di S2 seperti apa? Kami memiliki S2 ada 3, jadi Magister Ilmu Komunikasi, Magister
manajemen teknologi dan magister desain. Nah, tinggal pilih mana yang paling cocok, paling sesuai. Nah, tentu harapannya adalah orang-orang yang sudah pernah bekerja, walaupun lulusan baru ya boleh-boleh saja, tapi orang yang sudah punya pengalaman kerja profesional, nah dengan mengambil S2 tentu untuk meningkatkan profesionalisme, untuk belajar hal-hal yang baru seperti tadi saya katakan bahwa sekarang ini ilmu berubah dengan cepat. Nah, harapannya tentu sekarang ini belajar hal-hal yang baru yang sangat relevan dengan yang ada di industri. Soal beasiswa semua level pasti ada lah. Pasti ada ya, pasti Pak, ada semua beasiswa. Tapi Pak, Jadi untuk jangan khawatir. ya, untuk mengambil program S2 itu apakah S1-nya itu harus sejalan dengan jurusan yang ada di UMN, atau misalkan kalau saya kan lulusan sarjana manajemen sumber daya manusia nih, Iya. Pak. Nah, kalau saya ambil di UMN dengan 3 jurusan yang tadi Bapak sebutkan, bisa nggak, Pak? Atau harus nyambung gitu, Pak? Enggak harus, karena tapi tentu ada yang kalau bedanya terlalu jauh ada matrikulasi. Jadi misalkan saja lulusan teknik ngambil magister ilmu komunikasi gitu. Nah, kan jauh agak banget jauh sih itu, kan. Pak. Agak jauh. Tapi bisa jadi lulusan teknik tapi bekerjanya di industri komunikasi atau di media kan boleh, bisa Boleh, saja. betul. Sehingga sebenarnya masuk ke magister ilmu komunikasi itu ya nggak jauh-jauh amat. Tapi Bisa mungkin lah gitu ya. secara teoritis barangkali dulu belum pernah belajar. Nah, di situ ada matrikulasi. Gitu. Begitu juga magister manajemen teknologi. Ini barangkali malah relatif lebih lebih umum lah, lebih general ya. Karena ya manajemen itu kan bisa saja didapat tidak hanya dari program studi, tapi juga dari pengalaman. Nah, ketika memasuki magister manajemen teknologi, ya kalau ada mata kuliah tertentu yang belum pernah dapat, ya tetap ada matrikulasi. Gitu. Nah, kira-kira gitu. Jadi nggak usah khawatir, karena memang magister itu kan sifatnya lebih pada pengayaan dari pengalaman yang sudah pernah didapat di dunia industri, sehingga S1 ya tidak harus nyambung, tidak harus persis sama. Kalau sama ya itu poin plus lah kali itu. Iya ya, Pak. Ya. Itu. Berarti aman ya, Pak ya? Aman. Langsung mau daftar ya, Sama, Cici? saya juga S1, S2, S3-nya beda-beda. Beda-beda. Itu Saya kadang S1 fisika, S2 computer science, saya lebih banyak kerja di media. Habis itu knowledge saya lebih banyak tentang media daripada fisika, kan gitu kan. berarti nggak apa-apa lah, Pak ya. Itu aman ya Pak biasa, itu di Biasa ya. industri, di dunia profesi biasa gitu. Kadang lulusannya apa, kerjanya di mana gitu. Iya, itu biasa itu. Kenapa? Karena sebenarnya ya tentu kalau bekerja sesuai ilmu yang didapat S1 ya itu sangat baik. Tetapi sebenarnya yang juga tidak kalah pentingnya adalah di S1 itu tidak hanya belajar hard skill-nya, tapi belajar cara berpikir, metodologi berpikir, plus soft skill ya. Ini yang seringkali justru juga banyak diperlukan di industri. Ya. Cara berpikir, misalkan orang-orang lulusan teknik bekerja di bank gitu kan, nggak punya background keuangan, tapi Betul. cara berpikir, metodologi untuk mencari menyelesaikan masalah itu yang kemudian kepake. Ya soal kemudian belajar perbankan ya kan ada training ya, iya. ada training di perusahaan tersebut ya, itu dipelajari di training. Tetapi bekal utamanya adalah tadi kemampuan untuk berpikir kritis, cara mencari solusi, itu yang kemudian juga tidak kalah pentingnya. Berarti tetap kepake gitu, Pak. Tetap ilmunya kepake ya. itu. Luar biasa. Kita mungkin masih ada yang mau ditambahkan? Satu lagi. Iya. Oke. Kebetulan kemarin itu aku mengikuti Jambore Generasi Hijau nih, Pak. Terus Oke. Wah, pulang-pulang bagus. ini menjadi duta Generasi Hijau Kepulauan Bangka Belitung. Wah, luar biasa ini. Nah, kalau di UMN sendiri ini aku dengar-dengar itu kampusnya itu memang ada program kehijauan dan UMN itu memang peduli sama lingkungan ya, Pak. Betul, ya. Ada pohon-pohon di sekitarnya memang Iya. ditanam terus, dan juga lingkungan sekitarnya itu gimana, Pak, di sekitar UMN? Sejak awal UMN memang berkomitmen untuk membangun kampus yang ramah lingkungan. Makanya kemudian gedungnya dirancang sebagai gedung yang hemat energi, ya. Hemat energi, hemat listrik gitu ya. Kemudian juga di kampus itu banyak sekali tanaman, sehingga boleh bilang ya sangat rimbun lah, sangat teduh.
Mungkin kalau dilihat dari atas, di area Sumarekon itu terlihat paling hijau. Kemudian tidak ada yang terbuang, limbah di-recycle. Kemudian air itu juga dikonservasi, air dari hujan diserap masuk ke tanah. Air dari limbah itu diolah kembali untuk kemudian dipakai kembali. Jadi tidak ada yang terbuang yang ada di kampus UMN untuk mencerminkan kampus UMN yang ramah lingkungan. Nah, untuk itulah kemudian UMN berhasil masuk ke peringkat 128 dunia di UI Green Matrix sebagai the most sustainable campus, sebagai kampus yang berkelanjutan. Nah, itu kemudian sudah kami capai, dan untuk selanjutnya mulai tahun lalu kemudian kami berkomitmen untuk mewujudkan, ikut serta mewujudkan SDG, ya, Sustainable Development Goals yang dicanangkan oleh PBB. Sehingga semua kegiatan akademik itu artinya pembelajaran, riset, dan non-akademik itu kemahasiswaan dan juga operasional di kampus harus sudah mencantumkan salah satu nomor SDG tadi sebagai hasil atau luaran dari kegiatan tersebut. Kan ada 17 ya, ada 17 SDG. Jadi semua kegiatan itu harus mencantumkan minimum 1 atau 2 SDG goal-nya sebagai luaran dari kegiatan tersebut. Nah, sehingga dari situ kami perluas, kalau tadinya lebih pada ramah lingkungan, sekarang lebih luas lagi, kita menggunakan kerangka dari SDG yang 17 tadi. Nah, itu tercermin dari semua kegiatan yang ada di kampus UMN. Nah, sehingga kalau tadi terpilih sebagai duta hijau, duta hijau, itu sangat cocok, sangat relevan. Kenapa? Karena itu sudah menjadi kepedulian di UMN, dan harapannya tentu ini menjadi kepedulian yang makin luas di kalangan orang-orang muda. Karena ya itu menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk merawat bumi ini menjadi tempat yang nyaman untuk ditinggali. Keren banget ya berarti UMN. Berarti kamu udah cocok tuh. Cocok. Udah pas pilihannya gitu Nanti ya. ada banyak kegiatan kemahasiswaan. Oh ya, mungkin sebagai tambahan, di kemahasiswaan ada 2 unit kemahasiswaan, namanya UMN Eko dan UMN Rencang. UMN Eko itu kegiatannya menyangkut soal ekologi, lingkungan. Rencang itu yang sifatnya sosial, tapi yang sekarang kegiatan sosial itu juga diarahkan ke kegiatan-kegiatan yang terkait dengan lingkungan, ya. Jadi tidak hanya sekedar kegiatan charity, bantuin ini tuh enggak, tapi membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka melalui kegiatan yang berkelanjutan. Nah, pemirsa, tunggu apa lagi? Jangan lupa nih buat siswa-siswi yang masih bingung ya Pak ya, mau mendaftar di mana ya kita ya. Kalau kita udah nggak bingung lagi, dia udah menemukan tempatnya, UMN dia. Oh ya, mungkin sedikit tambahan siapa? dari saya juga banyak berkunjung ke perusahaan-perusahaan itu, berdiskusi dan mereka kebutuhan untuk karyawan atau tenaga-tenaga ahli yang memahami tentang aspek berkelanjutan itu makin tinggi. Ya. Perusahaan-perusahaan makin membutuhkan bidang itu. Nah, makanya kemudian semua program studi UMN, kalau tadi kami menyebutkan 2 hal, AI dan sustainability, maka semua program studi di UMN itu sekarang sudah mengintegrasikan 2 hal ini, AI dan sustainability. Sehingga harapannya lulusannya selain ahli menggunakan AI juga memiliki kompetensi di bidang sustainability. Misalkan di manajemen ya tentu ada sustainable marketing, sustainable finance, sustainable operation, semuanya kemudian ada aspek sustainability-nya di sana. Dan itu kebutuhan di industri terhadap bidang-bidang sustainability ini makin tinggi. Pak, terakhir, Ya. ini buat teman-teman yang pengen mendaftar langsung untuk dapat berkuliah di UMN, untuk saat ini sudah bisa ya Pak ya? Oh, Berarti bisa. Ya, Sudah bisa ya Pak ya? Bisa. Nanti dipantau saja lewat website Pantaunya ya di website, Pak ya? ada di sana ada website umn.ac.id, tapi kalau secara khusus untuk pendaftaran di pmp.umn.ac.id. Tapi barangkali sebelum masuk ke pmp.umn.ac.id ya browsing dulu, melihat kira-kira
prodi yang sesuai yang diminati apa saja lah, informasinya ada di sana semuanya. Betul. Atau juga ngikuti di sosial media, di Instagram, TikTok ada juga ya, TikTok, Instagram terutama informasinya. Berarti ada banyak ya Pak yang bisa dilihat di mana-mana ya, di medsos ya. Iya. Barangkali sekarang banyak siswa-siswi udah main medsos semua ya Pak ya. Oh pasti. Mungkin mereka lebih ke arah situ. Nanti bisa dicek-cek teman-teman ya. Kita tapi sebelum kita tutup podcast kita pada siang hari ini, mungkin ada pesan ataupun close statement dari Pak Rektor nih untuk pemirsa ataupun siswa-siswi yang nanti mau mendaftarkan dirinya baik UMN maupun ke universitas lain, Pak. Seperti apa, Pak? Oke, ya. Sekarang dan ke depan ya, kita akan mengalami perubahan yang sangat cepat ya, tadi seperti disebabkan oleh perkembangan artificial intelligence. Nah, oleh sebab itu ya kita harus adaptif, kita harus mengikuti perubahan tersebut. Nah, untuk supaya adaptif ya kita harus terus belajar, menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat. Nah, di samping itu kita juga harus mengembangkan kompetensi human skill yang tidak akan tergantikan oleh AI. Nah, tantangan perubahan inilah yang kemudian juga disikapi oleh UMN, sehingga di UMN juga proses pembelajarannya juga akan mengembangkan kemampuan human skill yang nanti harapannya sekian tahun ke depan ketika lulus maka mahasiswa memiliki kompetensi yang tidak akan tergantikan oleh AI. AI tetap akan dipakai sebagai tool untuk meningkatkan produktivitas dan nantinya ya bisa secara bersama-sama bekerja sama dengan teknologi. Tetapi sebagai seorang human kita tetap akan memiliki kelebihan. Nah, itulah yang kemudian menjadi tantangan kita semuanya, dan di UMN itu semuanya akan terus dikembangkan supaya kita tetap akan bisa memberikan kontribusi nantinya untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa Indonesia. Luar biasa. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Rektor. Jangan sampai kita tergantikan oleh AI ya Pak Iya, ya. betul. Sudah menjadi momok besar soalnya. Takutnya nanti para pekerja-pekerja ini tidak dipergunakan lagi, malah menggunakan AI semua. Jangan-jangan nanti host juga nggak akan dipakai lagi Pak. Presenter nggak dipakai lagi, pakai AI aja kan. Pakai avatar itu. Tetap orang punya kelebihan. Kenapa? Orang punya taste humor gitu ya. AI mungkin nggak punya taste humor gitu. Iya, dia. Kalau hostnya AI ya kaku gitu, bosen gitu kan. Jangan-jangan nanti bisa disetel juga Pak. AI tolong agak humoris sedikit ya. Wah, nanti malah ketawa-ketawa terus lah Pak. Baik. Enggak, tetap orang tidak akan tergantikan. Tidak akan bisa tergantikan. Asalnya ini ya, asal tadi memang memiliki kemampuan yang lebih daripada AI. AI tetap akan digunakan untuk banyak hal, tapi orang masih punya banyak ruang untuk bisa berkiprah. Ya. Gitu. Yakin. Luar biasa. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor, Pak terima Andri. kasih banyak. Terima kasih sudah datang ke Bangka Pos. Gita, mungkin ada yang mau ditambahkan? Sudah. Baik, kita tutup. Saya Rizky. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Saya Brigita Alvareta. Akhir kata, sampai jumpa. Sampai Selamat jumpa. sore. Udah Selamat sore. Terima kasih atas perhatiannya.